Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lentera yang beranggotakan saya, Fadia, dan rekan saya, Cynthia, akan memaparkan proyek desain aplikasi informatika medis berbasis prototipe dengan judul Diabetes Care yang berfokus pada sistem mendukung keputusan klinis untuk screening dan manajemen risiko diabetes mellitus tipe 2. Gambaran umum. Diabetecare merupakan aplikasi informatika medis yang berbasis prototipe dan dirancang untuk mendukung proses screening, analisis risiko, dan rekomendasi klinis pada pasien diabetes. Sistem ini memanfaatkan kombinasi rule-based clinical logic dan machine learning. Aplikasi ini tidak hanya berfokus pada diagnosis, tetapi juga pada manajemen risiko dan monitoring pasien secara berkelanjutan. Kegunaan aplikasi Diabetecare. Yang pertama, ada screening risiko diabetes. Untuk menilai risiko diabetes pada pasien berdasarkan faktor demografis, klinis, dan laboratorium. Yang kedua, ada prediksi komplikasi. Untuk memperkirakan risiko komplikasi seperti nefropati, retinopati, dan penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, ada rekomendasi intervensi klinis untuk memberikan saran manajemen berbasis evidence-based guidelines. Yang keempat, monitoring berkelanjutan untuk melacak perkembangan pasien dan efektivitas intervensi. Dan yang terakhir, yang kelima, edukasi pasien untuk menyediakan informasi dan panduan gaya hidup sehat. Pengguna aplikasi. Diabetecare bisa digunakan oleh yang pertama, dokter umum dan dokter spesialis untuk melakukan screening dan diagnosis, menerima rekomendasi pengobatan, dan memantau progres pasien. Yang kedua, perawat dan tenaga kesehatan untuk input data vital sign dan pemeriksaan, edukasi pasien, dan follow-up monitoring. Yang ketiga, administrator atau manajer klinik untuk analisis data populasi, laporan kesehatan masyarakat, dan manajemen sumber daya. Yang terakhir, pasien. Melihat hasil pemeriksaan, akses edukasi kesehatan, dan self-monitoring gula darah. Alur kerja sistem Diabetecare dimulai dari registrasi dan input data pasien. Selanjutnya, sistem melakukan analisis risiko menggunakan rule-based dan machine learning, menghasilkan rekomendasi yang digunakan oleh dokter dalam pengambilan keputusan dan monitoring pasien. Kebutuhan data sistem. Untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, sistem membutuhkan berbagai jenis data pasien, antara lain yang pertama, data demografis, seperti ID pasien, nama lengkap, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. Yang kedua, ada data antropometri dan vital sign, yaitu seperti tinggi badan, berat badan, BMI, lingkar pinggang, tekanan darah, heart rate, dan lain-lain. Yang ketiga, ada riwayat medis dan gaya hidup, seperti riwayat diabetes dalam keluarga, riwayat hipertensi, riwayat penyakit jantung, aktivitas fisik, pola makan, status merokok, pola tidur, tingkat stres, dan lain-lain. Dan yang terakhir, data laboratorium dan pemeriksaan penunjang, seperti glukosa darah puasa, kolesterol total, EKG, funduskopi, dan lain-lain. Pada bagian ini, kami menjelaskan data output dari knowledge base dari aplikasi Diabetecare. Data output yang dihasilkan oleh sistem berupa skor risiko dan kategori diabetes yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pasien apakah termasuk normal, prediabetes, ataupun diabetes. Selain itu, sistem juga menampilkan analisis dan interpretasi klinis yang membantu tenaga kesehatan memahami kondisi pasien secara lebih komprehensif. Sistem kemudian memberikan rekomendasi terapi dan edukasi pasien yang disesuaikan dengan hasil analisis, serta laporan dan analitik yang dapat digunakan untuk monitoring kondisi pasien secara berkelanjutan.
Semua output tersebut didukung oleh knowledge base yang terdiri dari clinical guidelines sebagai acuan standar medis, basis data obat, rule-based clinical logic, serta model machine learning. Knowledge base ini memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan sistem tetap sesuai dengan praktik klinis yang berlaku. Selanjutnya adalah arsitektur sistem diabetes care. Sistem ini dirancang menggunakan arsitektur 3 lapisan yang memastikan struktur yang modular dan mudah dikembangkan. Pertama, yaitu presentation layer, berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang dapat diakses melalui web atau aplikasi mobile oleh tenaga kesehatan dan pasien. Untuk yang kedua, ada application layer, merupakan inti dari sistem yang menangani logika bisnis, pengolahan data, rule-based logic, serta integrasi model machine learning. Sedangkan data layer berfungsi sebagai tempat penyimpanan data pasien, hasil analisis, serta model machine learning. Pembagian ini memungkinkan sistem untuk lebih fleksibel, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan. Pada bagian ini, kami menjelaskan model machine learning yang digunakan dalam sistem diabetes care. Model machine learning dirancang untuk membantu proses analisis risiko diabetes dengan menggunakan kombinasi algoritma ensemble learning dan regresi. Data yang digunakan sebagai fitur mencakup data demografis, data klinis, serta data gaya hidup pasien. Target utama dari model ini adalah melakukan klasifikasi kondisi diabetes dan memprediksi nilai HbA1c serta skor risiko pasien. Target performa yang diharapkan adalah sensitivitas dan spesifisitas minimal 80%, sehingga hasil prediksi dapat digunakan sebagai pendukung keputusan klinis bukan sebagai pengganti keputusan dokter. Selain menggunakan machine learning, sistem diabetes care juga menerapkan rule-based clinical logic yang mengacu pada guideline klinis. Contohnya, jika nilai HbA1c pasien berada di atas atau sama dengan 6,5%, maka sistem akan mengklasifikasi pasien sebagai diabetes. Jika nilai HbA1c berada pada rentan 5,7 hingga 6,4%, maka pasien dikategorikan sebagai prediabetes. Berdasarkan hasil tersebut, sistem akan memberikan rekomendasi pemeriksaan lanjutan serta rekomendasi terapi yang sesuai dengan kondisi pasien. Pendekatan rule-based ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan sistem tetap konsisten dengan standar klinis yang berlaku dan mudah dipahami oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan desain antarmuka atau prototipe dari aplikasi diabetes care. Desain antarmuka ini dirancang dengan tujuan utama untuk memudahkan tenaga kesehatan seperti dokter atau perawat dalam mengakses informasi pasien dan hasil analisis risiko secara tepat dan jelas. Prototipe ini dibuat menggunakan Figma dan difokuskan pada tampilan yang informatif, terstruktur, serta mendukung proses pengambilan keputusan klinis. Berikut merupakan tampilan dashboard utama pada aplikasi diabetes care. Pada bagian tengah dashboard, dokter dapat melihat ringkasan informasi pasien seperti jumlah total pasien, jumlah pasien dengan risiko tinggi, risiko sedang, pasien yang sudah terkontrol. Informasi ini membantu dokter memahami kondisi keseluruhan pasien secara tepat. Di sebelah kiri terdapat menu navigasi yang digunakan untuk mengakses fitur-fitur utama seperti screening baru, data pasien, analisis risiko, monitoring, laporan, dan knowledge base. Selanjutnya, pada bagian kanan dashboard ditampilkan jadwal kontrol pasien hari ini, sehingga dokter dapat melihat agenda pemeriksaan atau konsultasi yang perlu dilakukan. Selain itu, terdapat juga alert
pasien prioritas yang berfungsi untuk menandai pasien dengan kondisi risiko tinggi atau membutuhkan perhatian segera, sehingga dokter dapat memprioritaskan penanganan. Dengan adanya dashboard ini, diharapkan dokter dapat memperoleh gambaran kondisi pasien secara menyeluruh dalam satu tampilan, sehingga proses pengambilan keputusan klinis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Setelah dashboard utama, berikutnya kami akan menampilkan antarmuka yang digunakan dalam proses operasional, yaitu screening pasien baru dan pengelolaan data pasien. Pada bagian kiri slide ini ditampilkan halaman screening pasien baru. Halaman ini digunakan oleh tenaga kesehatan untuk memasukkan data pasien yang diperlukan dalam proses analisis resiko diabetes. Data yang dimasukkan meliputi data antropometri seperti tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, dan lingkar pinggang, serta data vital signs seperti tekanan darah, denyut jantung, dan laju pernafasan. Setelah dimasukkan, pengguna dapat menjalankan proses analisis risiko dengan menekan tombol analisis menggunakan mesin learning. Selain itu, tersedia juga fitur untuk menyimpan data sebagai draft apabila proses pengisian belum selesai. Pada bagian kanan ditampilkan halaman data pasien yang berfungsi sebagai daftar seluruh pasien yang telah terdaftar dalam sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi identitas pasien, usia, kategori risiko, nilai HbA1c, serta riwayat kunjungan terakhir. Tampilan ini memudahkan tenaga kesehatan untuk melakukan pencarian pasien, memantau status risiko, serta mengakses detail pasien dengan cepat. Dengan adanya fitur filter dan pencarian, dokter dapat mengelola data pasien secara lebih efisien dan terstruktur. Setelah data pasien dimasukkan melalui proses screening, selanjutnya sistem akan menampilkan hasil analisis risiko diabetes dan rekomendasi yang dihasilkan. Pada bagian kiri slide ini ditampilkan halaman hasil analisis risiko. Sistem menampilkan tingkat risiko diabetes pasien secara jelas. Dalam contoh ini ditunjukkan bahwa pasien memiliki risiko diabetes kategori tinggi, lengkap dengan skor risiko dan probabilitas perkembangan diabetes dalam beberapa tahun ke depan. Tampilan warna merah digunakan untuk menandai kondisi yang memerlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan, sehingga informasi risiko dapat langsung dipahami secara visual. Di bawah hasil utama ditampilkan status klinis pasien seperti indeks massa tubuh, tekanan darah, kadar gula darah, dan HbA1c. Informasi ini membantu dokter melihat kondisi klinis pasien secara ringkas tanpa harus membuka data mentah satu persatu. Selain itu, sistem juga menampilkan faktor risiko dominan seperti riwayat keluarga, aktivitas fisik, dan status obesitas yang menjadi dasar dalam perhitungan risiko oleh sistem. Sistem juga memberikan prediksi risiko komplikasi seperti retinopati, diabetik, nefropati, dan penyakit kardiovaskular. Informasi ini bertujuan untuk membantu dokter dalam melakukan pencegahan komplikasi sejak dini. Pada bagian kanan slide ditampilkan rekomendasi pemeriksaan lanjutan dan rekomendasi intervensi yang dihasilkan berdasarkan hasil analisis risiko pasien. Rekomendasi pemeriksaan lanjutan mencakup pemeriksaan laboratorium seperti HbA1c ulang, profil lipid, fungsi ginjal, dan pemeriksaan penunjang lainnya yang relevan dengan kondisi pasien. Selain itu, sistem juga memberikan rekomendasi intervensi yang mencakup aktivitas fisik, modifikasi diet, serta pertimbangan farmakologis. Rekomendasi ini disusun berdasarkan guidelines klinik dan disesuaikan dengan tingkat risiko pasien. Penting untuk ditekankan bahwa rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem bersifat pendukung keputusan, sehingga keputusan akhir tetap berada pada tenaga kesehatan. Pada bagian bawah halaman tersedia beberapa opsi tindak lanjut seperti mencetak laporan dalam format PDF, mengirim hasil analisis melalui email ke pasien, serta menyimpan data ke sistem rekam medis elektronik.
Hal ini mendukung integrasi hasil analisis ke dalam alur kerja klinis. Dengan tampilan hasil analisis dan rekomendasi ini, Diabetes Care tidak hanya membantu mengidentifikasi risiko diabetes, tetapi juga mendukung tenaga kesehatan dalam menentukan langkah tindak lanjut yang lebih terarah dan berbasis data. Demikian pemaparan mengenai perancangan prototip aplikasi Diabetes Care sebagai sistem pendukung keputusan klinis untuk diabetes mellitus tipe 2. Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Apabila presentasi terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.